Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini di tema 1 subtema 3. Materi bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: pertama, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kedua, penulisan ide pokok menggunakan diagram pohon. Dan yang ketiga, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Bagaimana ketiga hal tersebut kita akan jabarkan dalam pembahasan berikut ini. Ya, pertama adalah menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Hal ini sudah disampaikan di dalam video pada pembelajaran bahasa Indonesia minggu yang lalu. Ini adalah pengulangan. Nah, dan yang ini adalah materi barunya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Ya, anak-anak bisa menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Lalu, cara menentukan ide pokok dari gambar seperti apa? Pertama, perhatikan objek pada gambar. Siapa tokoh pada gambar? Benda apa saja yang ada pada gambar. Kedua, perhatikan situasi gambar, di mana lokasinya dan bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nah, itu cara menentukan ide pokok dari gambar. Kita perhatikan contoh gambar-gambar berikut. Gambar pertama, kita lihat ada seseorang yang sedang menebang pohon. Nah, kita perhatikan objek-objeknya. Ada pohon, ada peralatan yang dibawa oleh orang tersebut, lalu ada orangnya yang sedang menebang. Nah, ini kondisi pohonnya yang sudah mulai mau runtuh. Nih, kita perhatikan objek-objeknya, nanti kita akan simpulkan menjadi ide pokok. Gambar kedua masih dengan yang sama, yaitu seseorang yang membawa peralatan penebangan pohon. Nah, ini terlihat pohon-pohonnya sudah bertumbangan. Ini objek-objeknya ya. Ada objek hewan juga. Hewannya nampak sedih pada gambar tersebut. Kita bisa lihat raut muka dari singa, raut muka dari jerapah, dari monyet. Ini nampak sedih karena tempat tinggal mereka ditebangi pohon-pohonnya. Gambar ketiga, kita bisa lihat objeknya di sini ada rumah yang terkena timbunan tanah. Lalu ada tanah yang jatuh berjatuhan ke bawah, longsor ya. Nah, ini kita perhatikan objek-objeknya. Dari objek 1, dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 kita sudah telaah objek-objek apa saja yang ada di gambar tersebut. Lalu apa ide pokok dari gambar-gambar tersebut? Nah, seperti ini. Ide pokok dari gambar pertama ya jelas, ini tadi adalah tentang penebangan hutan. Ada seseorang yang membawa peralatan tebang, lalu dia terlihat pohonnya sudah mau runtuh. Nah, ini adalah tentang penebangan hutan. Gambar kedua yakni terganggunya habitat hewan, karena di situ ada selain seseorang yang menebang hutan, ada objek lain yakni hewan yang merasa terganggu. Ya, terganggu habitatnya. Ya, berarti gambar kedua ide pokoknya terganggunya habitat hewan. Lalu gambar ketiga yakni bencana tanah longsor. Tadi terlihat rumah-rumah yang tertimbun oleh tanah-tanah yang ber
berjatuhan atau longsor dari atas ya. Dan dari ketiga ide pokok tersebut dapat kita tentukan tema, yakni dampak penebangan hutan ya. Karena dampak penebangan hutan, habitat hewan terganggu, tanah-tanah bisa mudah longsor. Seperti itu. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Penulisan ide pokok menggunakan diagram pohon sama. Ada yang ditulis benar-benar menyerupai pohon seperti bentuk pertama. Ini contohnya adalah temanya manggis. Nah, lalu ide pokoknya apa? Ide pokok pertama, paragraf pertama, manggis buah asli Indonesia. Paragraf kedua, ciri khas pohon dan daun manggis. Paragraf ketiga, ciri khusus bunga manggis. Paragraf keempat, manfaat buah manggis. Paragraf kelima, buah manggis yang khas. Nah, ini benar-benar menyerupai pohon. Ya, ini penulisan ide pokok menggunakan diagram pohon. Namun ada bentuk kedua. Bentuk kedua ini juga disebut penulisan ide pokok menggunakan diagram pohon. Pertama kita tulis judulnya yang di sebelah kotak sebelah kiri. Lalu kita bagi 1, kita bagi 2, kita bagi bisa 3, 4, atau 5 tergantung paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Dalam contoh ini adalah paragrafnya 2 paragraf. Nah, ini ada judulnya apa, terus ide pokok paragraf 1 dituliskan, kemudian ide pokok paragraf 2 di tabel bawah, di kotak bawah. Perhatikan gambar paragraf berikut. Judulnya kehidupan ikan dalam air. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan dapat dijumpai di laut ataupun di perairan air tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Selain insang, ikan juga memiliki gurat sisi. Gurat sisi berfungsi untuk mengetahui tekanan air di tempat ikan hidup. Nah, dari paragraf pertama kita bisa lihat bahwa kalimat utama terletak pada kalimat yang pertama, yakni ikan merupakan hewan yang hidup di air. Tentu ide pokoknya kita ambil dari kalimat pertama tersebut. Kemudian paragraf kedua, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Ekor digunakan untuk mendorong tubuhnya, sedangkan sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan dan arah saat bergerak. Selain itu, untuk memudahkan gerakannya di dalam air, ikan memanfaatkan sisik yang berlendir yang menyelimuti tubuh mereka. Nah, di paragraf kedua ini kalimat utama juga terletak pada kalimat pertama di paragraf kedua, yakni ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Jadi kita ngambil ide pokok juga dari kalimat pertama. Mungkin di paragraf-paragraf yang lain, di teks-teks yang lain akan ada kalimat utama yang berada di tengah maupun di akhir maupun di awal dan akhir. Namun untuk teks ini semua kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, kita bisa bikin diagram pohonnya. Judulnya adalah kehidupan ikan dalam air. Nah, paragraf pertama ide pokoknya bisa kita tuliskan, ikan adalah jenis hewan yang hidup di air, di dalam air. Nah, lalu paragraf keduanya kita bisa menuliskan fungsi ekor dan sirip pada ikan. Nah, kemudian membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok.
Nah, ada langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menentukan topik cerita yang akan kita buat. Kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuatnya. Ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Nah, seperti inilah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Kita mungkin akan ulas kembali beberapa hal yang mungkin kurang ditekankan, akan kita lebih tekankan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak jangan lupa untuk segera mengerjakan tugas pada Google Classroom lalu dikumpulkan. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan, dan Pak Yandri akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.